Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Selamat datang di Kopi Zikra, kopi yang bukan sekedar menghangatkan tubuh, tapi juga menghangatkan pikiran dan hati. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan semua manusia. Semua yang tidak bisa dihindari oleh raja, ulama, orang kaya, orang miskin, yakni kematian. Tapi pertanyaan besarnya, apakah kematian hanya berhentinya pada jantung yang berdetak? Apakah selesai ketika tubuh dikuburkan? Ataukah ada makna yang lebih dalam? Bersama hari ini sudah hadirin narasumber kita, Bapak Rahmat Syawal. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tema yang membahas tentang kematian, yakni kematian dan penebusan dalam perspektif Kristiani dengan retorika dialogis ayat Al-Quran tentang Adam dan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya adalah tentang misteri kelahiran Kristus Isa Al-Masih. Seperti kita ketahui, Adam itu lahir tanpa ayah dan ibu. Hawa sendiri lahir dari izin Tuhan memakai tubuh Adam itu sendiri. Sedangkan Isa Al-Masih, Yesus Kristus, itu lahir tanpa adanya ayah. Ya. Apa misteri di balik ini? Ya. Tema kan tentang kematian. Iya. Maka kalau kita bicara kematian, maka tidak terlepas bicara tentang pelanggaran Adam. Ini kedua kitab suci membenarkan peristiwa itu, namun dengan redaksi masing-masing. Di dalam Alkitab atau kitab tanah Taurat yang juga diambil menjadi kitab suci bagi umat Kristiani, di dalam kitab Kejadian itu ada Tuhan melarang Adam untuk memakan buah pengetahuan. Kalau di versi Al-Quran dikatakan la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Tapi kalau di versi Alkitab, jangan memakan buah larangan yang akan membuat pengetahuan. Nah, ada juga di samping buah pengetahuan itu, pohon pengetahuan, ada pohon kehidupan yang menjadi makanan bagi Adam dan Hawa. Nah, ketika Hawa digoda oleh iblis melalui Satan dalam Alkitab, memakan buah pengetahuan, disitulah dia mati saat itu. Nah, di dalam Kejadian ya, Kejadian pasal 2 ayat 17. Boleh kita lihat dalam Alkitab. Kita membandingkan dua kitab. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Langsung mati. Nah, disitulah pengertian mati. Apa? Apakah mati itu menjadi tidak bernyawa dan tidak hidup? Ya, tidak bergerak ya. Tidak bergerak. Secara fisik dia masih bergerak. Namun kematian itu adalah putusnya hubungan dia dengan Tuhan. Dia tidak lagi manunggal intim dengan Tuhan, mengetahui Tuhan dari dirinya. Tapi setelah memakan buah pengetahuan itu, dia bersembunyi, terdengar gerak langkah Tuhan, berarti sudah terpisah jauh Tuhan. Mereka ada rasa takut, itu kematian. Jadi putusnya hubungan rohani antara Adam dengan Tuhan. Nah, secara otomatis mereka keluar dari surga, dari Taman Eden. Al-Quran sendiri bagaimana memandang soal penciptaan Adam? Penciptaan Adam. Adam memang sama diciptakan dari tanah. Kalau di dalam surah Al-Baqarah Tuhan berkata, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu Tuhanmu berkata
pada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah. Ya, kalau di banyak ayat juga dia diciptakan dari tanah, lalu dihembuskan setelah sempurna penciptaannya, Tuhan meniupkan ruhnya. Di Alkitab juga demikian, berikan nafas kehidupan. Ada juga spesifik di hadis, khuliqa Adam ala surati, kami ciptakan Adam dengan bentuk atau citra Tuhan, sama dengan di Alkitab, bahwa mari kita ciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Sama, jadi ada kesamaan. Ada titik perbedaan di sini atas narasi Quran dan Injil. Di Quran sendiri lebih spesifik mengatakan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Nah, Injil sendiri bagaimana memandang kelahiran Adam itu? Iya. Jadi ada narasi teks tentang khalifah kalau di Quran. Ini ja'ilun ardi khalifah. Di Alkitab, mari kita ciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Ya, fungsinya sebenarnya sama, yaitu untuk memakmurkan bumi, mengeksplorasi, karena nanti di ayat-ayat lain juga dikatakan manusia ini di dalam beberapa ayat, kenapa Tuhan sangat memperhatikan manusia. Jadi dia memang kalau bahasa serupa dan segambar dengan kita itu kan berarti kan memang citra Tuhan pada manusia itu. Nah, jadi kan kembali pada konsep kematian. Saya belum selesai tadi tentang apa sebenarnya makna kematian. Pertama, putusnya hubungan dengan Tuhan secara rohani. Kedua, memang ada kematian secara jasmani. Kematian jasmani itu, ya itu tadi, seseorang hilangnya, terpisahnya roh dan jasad. Dia berhenti hidup secara jasmani. Lalu kematian kekal. Kematian kekal ini dia tidak bisa kembali terjalin hubungan dengan Tuhan. Lalu dia mati secara jasmani. Dia mati dalam keadaan kekal. Karena dia tidak kembali dipulihkan. Ada iman Kristiani. Ketika Adam melakukan kesalahan, memakan buah pengetahuan, saat itu juga dia mati terputus dengan Tuhan. Benih dosa ada di dalam dirinya. Benih kematian tadi. Karena itu kan sudah dosa. Dosa ini hukumannya maut, kematian. Nah, ini sangat serius. Masalah yang menjadi pokok iman Kristen ini, masalah ini yang dikatakan dosa awal. Sementara di Islam tidak ada pemahaman tentang dosa awal. Jadi kenapa Isa Al-Masih datang? Ini hubungannya dengan perlakuan yang dibuat Adam memakan buah pengetahuan itu, buah larangan. Karena dia memakan buah larangan, akhirnya akibat pelanggaran, akibat dosa tadi adalah kematian, benih mati ada dalam dirinya, ini harus ditebus. Karena supaya kesalahan tadi tertebus, terjalin hubungan kembali dengan Tuhan. Nah, di dalam ajaran kekristenan, yang menebus itu tidak bisa manusia, karena manusia itu pasti berdosa, pasti punya salah. Nah, itu kaitan nanti di dalam hadis ya. Dalam hadis ada bunyi sabda Nabi. Dia mengatakan kullu bani Adam khoto'un. Setiap bani Adam, cucu Adam atau anak keturunan Nabi Adam pasti berdosa. Kalau saya ini mengaitkannya dengan pelanggaran tadi. Pelanggaran pertama tadi. Iya. Oh. Jadi terwarisi benar. Khoto' tadi dosa. Narasi itu terwarisi ya di hadis tadi. Saya melihat ada jejak-jejak, ada ketersambungan ya, jejak-jejak dosa awal tadi diambil juga oleh narasi dalam Islam dengan hadis itu. Iya. Nah, ini harus diobati. Maka seluruh perjanjian lama dalam pandangan iman Kristiani itu para nabi menceritakan tentang datangnya pemulih upah dosa tadi, pemulih kematian, menjadikan anak domba Allah yang menjadi penghapus dosa. Nah, maka disebutlah mereka tokoh itu sebagai nabi yang memberitakan itu. Jadi seluruh isi perjanjian lama itu untuk menceritakan tentang seorang penebus dari dosa atau buah dosa, yaitu kematian tadi. Itulah Isa Al-Masih. Jadi mulai menarik.
Nah, Ada yang pertama tertulis di Injil, nah ya, karena Tuhan berkata, kalau memakan buah itu mereka akan mati, tetapi Adam masih hidup bertahun-tahun sesudahnya. iya. Ini pengertiannya seperti apa? Itulah yang dimaksud mati rohani. Tadi kan ada 3 saya katakan. Iya. Ternyata Adam kok masih hidup. Nah, itu adalah yang mati rohaninya. Artinya hubungan dia bersama Tuhan itu tidak satu lagi. Akibatnya kita lihat nanti di dalam beberapa ayat di Alkitab, mereka menjadi takut, malu. Nah, itu karena sudah makan buah pengetahuan sehingga membuat mereka takut dan malu, bersalah, takut bersembunyi kan? Iya. Nah, itu. Jadi kematian ini maksud di situ kematian rohani. Nah, ada kematian jasmani. Kemudian kematian kekal ketika dia tidak bisa diobati kematiannya. Upah dosa dari kematian tidak terobati, dalam arti dia tidak percaya kepada kedatangan Isa Al-Masih. Karena obat kematian itu, obat dosa yang berupa kematian itu adalah percaya kepada Isa Al-Masih. Maka di dalam konsep kekristenan sederhana, tinggal percaya kepada Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia terjalin lagi hubungannya dengan Tuhan, menjadi intim kembali, menjadi manunggal lagi, menjadi satu lagi. Dan menariknya, Al-Quran juga berbicara tentang manusia yang jauh dari Tuhan. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Seakan-akan ketika manusia jauh dari Tuhan, manusia juga kehilangan diri dia sendiri. Ini pengertiannya seperti apa? Ya, latan sauna Allah fa'ansahumul anfusakum. Janganlah kau melupakan Allah, Allah akan melupakan kamu. Iya. Ya, di dalam Islam melupakan Allah itu dengan tidak mengingatnya, berzikir. Tapi kalau kita masuk dalam ranah tarekat dan tasawuf marifat, itu dia belum mencapai tingkat marifat. Setiap orang yang tidak mencapai tingkat marifat, dia selalu lupa kepada Allah. Nah, yang bisa mencapai tingkat marifat, itulah yang telah mengingat Allah. Artinya apa? Artinya ya Tuhan sudah senantiasa bersama dirinya. Tidak ada jarak lagi antara dirinya dan Tuhan. Itu arti marifat. Nah, kebanyakan orang kan kalau dalam kajian Islam, itu tujuan pertamanya untuk mencapai tingkat marifat. Marifatullah, mengenal Allah. Namun untuk mengenal Allah, ada beda cara di antara kekristenan dan Islam. Islam untuk mengenal Allah tadi, dia berguru lewat seorang guru, menyerahkan dirinya, melalui itu kan, lalu diajari, ada proses istilah di dalam tasawuf itu takholi, tahali, tajalli. Dia membersihkan diri dari segala sifat buruk, lalu mengisinya dengan riyadhah, dengan amal, lalu dia menjadi tajalli. Di kekristenan sangat sederhana. Sederhananya, untuk memulihkan hubungannya kepada Tuhan, dia tinggal percaya kepada Isa Al-Masih sebagai firman yang berenkarnasi, menjelma menjadi manusia, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia langsung ingat Allah, artinya dia langsung bersama Allah, dia menyatu kembali dengan Allah karena sudah percaya. Maka disimbolkan di dalam kekristenan ketika dia percaya, dia dibaptis, ditenggelamkan, berarti simbol mati bersama Isa, lalu bangkit, itu adalah simbol dia keluar dari air, bangkit bersama dengan Isa dan hidup kekal. Itulah hidup kekal, hidup bersama Tuhan. Dan dia telah merelakan jasmaninya, dirinya menjadi media alat bagi Tuhan untuk mewujudkan kehendak-kehendak Tuhan. Di titik ini ada semacam persamaan-persamaan, tetapi juga ada perbedaan-perbedaan. Iya, betul. Islam tidak mengakui adanya dosa awal, sementara Kristen mengakui ada dosa yang telah dibawa dari Adam itu sendiri. Dan ketika untuk sampai kepada Tuhan, Kristen jauh lebih sederhana ketimbang Islam. Nah, di sini juga berhubungan dengan bentuk-bentuk pengorbanan, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama sendiri. Sepanjang sejarah Israel, tema-tema pengorbanan itu terus muncul. Betul. Apa makna di balik? Ya, ada yang memaknakan pengorbanan
itu muncul karena para nabi ini telah menerima gambaran penebusan dosa yang akan datang. Artinya untuk menebus dosa yang telah dilakukan oleh Adam tadi, yaitu kematian, menebus kematian, mengalahkan kematian, ini harus melalui pengorbanan. Dan yang berkorban harus Tuhan itu sendiri, karena manusia, secara logikanya ya, manusia itu kan penuh dengan dosa. Adam, ya mana mungkin orang berdosa mengalahkan dosa atau upah dosa tadi, yaitu kematian. Namun simbol-simbol itu dibuatkan, simbol pengorbanan itu, seperti ketika Adam memakai pakaian dari kulit domba, itu tentu juga, atau kulit binatang, itu kan ada yang binatang yang dikorbankan. Ketika cerita Nabi Nuh, ya kan, Nabi Nuh setelah selepas dari banjir dia juga mengorbankan. Ibrahim juga menangkap sinyal itu, dia mengorbankan anaknya yang sulung penebusan dosa, lalu digantikan oleh domba. Begitu juga cerita tentang Paskah atau Pesah, kalau itu lewat itu kan cerita ketika Nabi Musa mau mengeluarkan orang-orang Israel dari tanah Mesir, mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Firaun di tanah Mesir. Itu juga supaya selamat dari tulah bencana yang didoakan Musa atau yang dibuatkan Tuhan pada penduduk Mesir. Itu dia menyuruh mengorbankan domba, lalu darah bekas korbanan itu ditaruh di pintu-pintu rumah mereka. Maka rumah yang ada bekas darah korban tadi, itu tulah bencana tadi lewat, aja nggak mati. Pertanyaan selanjutnya, apakah Injil sendiri berbicara mengenai ritual korban yang seperti yang dimimpikan oleh Ibrahim? Ya, sama seperti Quran sendiri membicarakan ayat tentang pengorbanan itu secara megah, secara luar biasa. Ya. Gitu. Jadi tradisi korban Ibrahim ini kan diwarisi oleh umat Islam. Umat Islam memperingatinya dengan Idul Adha berdasarkan pada ayat Inna Atoina itu, Fasholil Rabbika wanhar, dan berkorbanlah, gitu kan. Diambillah tradisi Ibrahim berkorban. Ada hadis itu menghapuskan dosa. Nah, di dalam kekristenan ya korban ini sangat penting. Namun narasinya berubah. Kalau kita ingat di dalam Perjanjian Baru itu ada cerita nanti jamuan kudus, gitu ya. Nah, di hari Paskah itu. Nah, biasanya hari Paskah orang-orang Israel. Jadi kita ketika berbicara Isa Al-Masih tidak terlepas dari bicara Israel, karena dia orang Israel dari suku Yehuda kan. Itu ada tradisi mereka makan roti tanpa ragi dan minum anggur. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita, kata orang Yahudi ketika itu kan. Mengingatkan kisah mereka menjadi budak di tanah Mesir. Inilah anggur yang diminum oleh nenek moyang kita. Nah, ketika peristiwa Paskah yang dirayakan oleh Jamuan Kudus yang dirayakan Isa Al-Masih bersama muridnya, dia tidak membawa domba, tidak membawa korban domba gitu. Karena dia menyadari dia akan diserahkan menjadi korban domba itu, domba Allah itu. Karena waktu dia dibaptis oleh Yohanes, kalau kita kemarin kaji dalam Al-Quran, ada di dalam surah Al-Imran ayat 39, di situ Allah memberi kabar gembira kepada Zakaria akan kelahiran Yahya yang akan membenarkan kalimat atau firman. Itu kan maksudnya Yohanes membaptis yang membenarkan Isa Al-Masih sebagai korban domba Allah. Karena ketika dia datang di tepi sungai Yordan itu yang dikatakannya. Inilah domba Allah yang menjadi penebus dosa dunia. Nah, kira-kira begitu kalimatnya. Jadi, tapi kenapa narasi mengenai korban di Injil itu sendiri tidak ada? Sama seperti yang dinarasikan Quran. Ya, kalau berbicara Alkitab kan berbicara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama tetap narasi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya ada, Ishak ya. Namun narasi domba Allah tadi atau korban domba yang sempurna itu tetap dibawa oleh Yohanes. Makanya dia gelar
Isa Al-Masih sebagai anak domba Allah, nah, atau kurban yang sempurna. Berarti ada hubungannya dengan ayat Quran yang ini. Sesungguhnya pemisahan Isa di sisi Allah sama seperti Adam. Iya. Itu surah Al-Imran ya, Al-Imran. Iya. Banyak orang kan mengartikan begini. Kalau kita lihat ayatnya, masalu Isa indallah kamasali Adam. Permisalan atau gambaran Isa di sisi Tuhan itu sama seperti gambaran atau permisalan Adam. Tapi banyak mengaitkan ini hanya masalah penciptaan. Adam diciptakan dari tanah yang juga tanpa ayah, tanpa ibu. Nah, tapi kalau saya melihat ini, kalau pandangan saya secara pribadi, justru gambar ini maksudnya gambaran perlakuan tentang Adam berbuat dosa atau pelanggaran, akhirnya upahnya kematian. Sedangkan Isa melakukan ketaatan, upahnya adalah kehidupan kekal. Nah, jadi saya melihat gambarnya seperti itu. Maka di dalam iman Kristiani juga mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu adalah Adam kedua. Iya. Adam pertama melakukan pelanggaran, ketidaktaatan untuk disuruh tidak memakan, malah dia memakan buah pengetahuan itu, akhirnya upah dosa kematian. Iya, mengakibatkan kematian. Iya. Isa, ya dia itu ya kalau di dalam iman Kristiani kan memang firman Tuhan itu sendiri, atau firman dan Tuhan kan sehakikat, yang menjelma berenkarnasi menjadi manusia. Dia senantiasa berbuat pengabdian kepada Tuhan, menjadi Tuhan yang nyata, karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi salib itu sendiri bagi orang Kristen bukan hanya sekedar penderitaan ya. Ya, juga kebangkitan, simbol kematian dan simbol kebaktian dan simbol kehidupan kekal gitu. Karena kalau di dalam pengakuan iman rasuli di kekristenan, kami percaya kepada Allah Bapa kita yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, khalik langit dan bumi. Percaya kepada Isa atau Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Kemudian nanti diterangkan, dia yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang sengsara di masa pemerintahan Pontius Pilatus, mati di kayu salib, dikuburkan. Setelah kuburkan dia turun kerajaan maut, ya kan? Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan naik duduk di sebelah kanan Allah, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Dari sanalah ia menghakimi manusia. Jadi makna salib itu ya makna setelah orang percaya dia mati dan bangkit dan hidup kekal. Itu. Jadi dalam makna itu menyimpulkan tujuan Kristus sendiri atau Mesias sendiri, salib itu. Ada benang merah di sini atas ayat Roma 5:12. Sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Dan dalam retorika Quran di Al-Baqarah 37, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Ini semacam ada titik temu dan perjumpaan. Ini bagaimana menurut Bu? Iya, ada titik temu, juga ada perbedaan cara pandang. Kalau di Alkitab tadi, di Roma tadi, pandangan kekristenan, Adam berbuat dosa, melanggar tadi, lalu mati. Nah, semua kematian itu diwarisi oleh anak cucunya. Nah, kalau di Islam tadi, di ayat itu, dosa itu tidak terwarisi. Jadi setiap orang hanya memikul tanggung jawabnya sendiri. Nah, jadi Adam sudah diberikan Tuhan beberapa kalimat. Kalau di dalam tafsir itu kalimat pengakuan dosa dia. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, aku telah berbuat zalim, maka ampunilah aku. Gitu kan? Kalau tidak kau ampuni, aku akan tergolong menjadi orang yang rugi. Diterima taubatnya, sudah dia
menjadi diterima taubat, dia kembali bersama Tuhan. Nah, di sini perbedaannya. Sementara di kekristenan, perbedaannya benih dosa tadi itu maut harus diselesaikan, keseriusan Tuhan untuk menyelesaikan. Nggak bisa orang berdosa tadi bisa diampuni begitu saja. Harus ada pengorbanan tadi untuk menebus kematian tadi, mengalahkan kematian. Dan pengorbanan sendiri sudah dilakukan oleh Kristus. Iya, karena hanya Tuhan sendiri yang bisa menyelesaikan itu. Jadi sifat kasihnya. Maka di dalam Islam pun ada sebenarnya semua orang akan masuk surga itu dengan rahmat Tuhan. Jadi nggak ada juga pengertian bahwa bukan amal ibadah yang membuat orang masuk surga, tapi rahmat Tuhan. Nah, rahmat Tuhan ini nggak terjawab. Di dalam kekristenan rahmat Tuhan berupa datangnya Al-Masih, rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan. Nah, kasih sayang Tuhan tadi. Di Islam sendiri tidak Tidak rahmat rezeki. Iya, rahmat Tuhan tuh ya berarti tergantung Tuhan mau dia rahmati atau makanya ada hadis pelacur yang memberi minum dan selama hari ini dia berdosa terus ya kan, tapi memberi minum anjing bisa masuk surga. Lantas atau pembunuh ini. Lantas bagaimana dengan syafaat itu sendiri? Nah, di dalam Islam ada doktrin memang yang bisa memberi syafaat itu Nabi Muhammad. Ada hadis panjang hadis panjang bercerita ketika di padang mahsyar, manusia padang mahsyar itu kan sebuah penghakiman manusia. Nah, mereka kepanasan datang minta kepada semua nabi. Pertama kepada Adam. Adam bilang, oh aku nggak bisa beri syafaat, aku telah berbuat pelanggaran. Mereka pada Nuh juga nggak bisa. Aku sudah pernah mendoakan supaya umatku di umat terdahulu. Iya, disiksa. Kepada Musa juga pernah membunuh orang. Ada semua nabi punya kesalahan. Ibrahim juga pernah berbohong, mengatakan itu bukan istrinya, padahal istrinya, gitu. Kira-kira gitu. Ya, hadis itu panjang sekali. Kemudian datang kepada Isa tidak punya dosa di situ. Tapi tidak ada penjelasan dia bisa memberi syafaat. Ini kan hadis versi Islam. Iya. Nah, artinya karena ide di dalam Islam ini kan pasti akan mengatakan Muhammad itu penghulu para nabi, khatamul anbiya war rasul. Dialah di dalam doktrin keislaman demikian. Bahkan nanti kalau kita lihat Injil Barnabas, Injil kalau menurut orang Kristen ini kan Injil yang bukan sejaman dengan Injil-Injil yang dikanonisasi, tapi Injil yang boleh dibilang karena pengaruh Islam itu mengatakan bahwa yang Mesias itu ya Nabi Muhammad itu sendiri ditunggu. Menurut Injil-Injil dari Barnabas yang diklaim dari Barnabas sebenarnya adalah murid para rasul juga atau murid Yesus atau yang sama dengan Paulus Barnabas. Tapi kalau dilihat produksi Injil Barnabas itu di abad ke-13 atau abad ke-9 gitu, yang mengatakan di awal dia bahasa Italia. Nah, posisi Isa di situ disebut sebagai posisi dari Yohanes kalau di dalam Injil Perjanjian Baru. Jadi ada semacam menggiring narasi Mesias itu memang ada. Mesias ini kan kalau bagi Yahudi adalah dia nabi, raja dan imam dan Tuhan itu sendiri gitu yang menjelma menjadi manusia. Nah, ini memang direbutkan klaim ini. Nah, bahkan nanti kalau kita bisa bicara nanti pembicaraan berikutnya, itu ada istilah pemimpin akhir zaman yang tunggu, mesianik. Nah, karena di Islam pun ada seperti itu. Jadi kekristenan pun ada akan dijanjikan Mesias atau Al-Masih itu akan datang kedua kali. Seperti pencuri di malam hari, maka berjaga-jaga. Bagi orang Yahudi, Mesias itu harus menjadi raja dunia yang ketika dia tergenapi di dalam Alkitab atau di dalam kitab Yesaya bahwa ketika Mesias menjadi raja dunia, tidak ada mulut lagi yang tidak mengatakan dia sebagai Tuhan. Nah, itu kan belum tergenapi. Dalam Injil, dalam keyakinan umat Kristen meyakini itu kedatangan Isa atau Yesus yang kedua kali.
Saya kira sudah cukup Panjang ya. panjang masukan dan ilmu-ilmu dari Bung Rahmat. Sahabat Kopi Jikra, Ya. mungkin pertanyaan hari ini bukan lagi apakah kita akan mati, karena semua yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsi zaikatul maut. Tapi pertanyaannya, apakah hubungan kita dengan Tuhan itu hidup? Apakah jiwa kita hidup? Apakah hati kita masih mengenal suara Tuhan? Karena kematian terbesar mungkin bukan ketika tubuh kita berhenti bernapas, melainkan ketika hati berhenti mengenal Sang Pencipta. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmat. Ya. Sudah. Baik.